Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 12 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Malam saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan kita pada hari Senin 12 Januari 2026 berjudul Prinsip-prinsip pemerintahannya. Ayat inti terdapat dalam Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Hukum Allah dari alamiahnya tidak berubah. Itu adalah wahyu, kehendak, dan karakter pencipta. Allah adalah kasih dan hukumnya adalah kasih. Dua prinsip utamanya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Karakter Allah adalah kebenaran dan keadilan. Demikianlah alamiah hukumnya. Pada mulanya manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ia berada dalam keselarasan sempurna dengan alamiah dan hukum Allah. Prinsip-prinsip kebenaran tertulis di dalam hatinya. Tetapi dosa menjauhkannya dari penciptanya. Ia tidak lagi mencerminkan gambar ilahi. Hatinya berperang dengan prinsip-prinsip hukum Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Melalui jasa Kristus, ia dapat dipulihkan ke dalam keselarasan dengan penciptanya. Hatinya harus diperbarui oleh kasih karunia ilahi. Ia harus memiliki kehidupan baru dari atas. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Langkah pertama dalam pendamaian dengan Allah adalah pengakuan akan dosa. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Terdapat dalam Roma 3 ayat 20. Untuk melihat kesalahannya, orang berdosa harus menguji karakternya dengan standar kebenaran Allah yang agung. Itu adalah cermin yang menunjukkan kesempurnaan karakter yang benar dan memungkinkannya untuk membedakan kekurangan dirinya sendiri. Hukum Taurat mengungkapkan dosa manusia. Hukum Taurat menyatakan bahwa kematian adalah bagian dari pelanggar. Injil Kristus sajalah yang dapat membebaskan dari hukuman atau pencemaran dosa. Ia harus bertobat kepada Allah yang hukumnya telah dilanggar dan beriman kepada Kristus, korban penebusannya. Dalam kelahiran baru, hati diselaraskan dengan Allah, sebagaimana diselaraskan dengan hukumnya. Ketika perubahan besar ini terjadi pada orang berdosa, ia telah berpindah dari kematian kepada kehidupan, dari dosa kepada kekudusan, dari pelanggaran dan pemberontakan kepada ketaatan dan kesetiaan. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia, oleh kasih karunia Allah untuk membentuk karakter yang selaras dengan prinsip-prinsip hukumnya yang kudus.
Inilah pengudusan menurut Alkitab. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini, kita akan mempelajari tentang prinsip hukum dan pemerintahan Allah. Seringkali, hukum dianggap sebagai beban. Namun, jika kita melihatnya melalui lensa Alkitab dan Roh Nubuat, kita akan menemukan bahwa hukum adalah dasar kebahagiaan dan kemerdekaan yang sebenarnya. Alkitab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tentang hal ini, renungan malam God's Amazing Grace halaman 20 paragraf 2 berkata, "Hukum Allah dari alamiahnya tidak berubah. Itu adalah wahyu kehendak dan karakter pencipta. Allah adalah kasih dan hukumnya adalah kasih. Dua prinsip utamanya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Karakter Allah adalah kebenaran dan keadilan. Demikianlah alamiah hukumnya." Prinsip pertama, bahwa hukum Allah adalah cerminan karakter Allah, yaitu Allah Bapa. Karena Allah adalah kasih, maka hukumnya adalah kasih yang diuraikan dalam 10 perintah. 10 perintah bukan sekedar larangan, melainkan janji perlindungan bagi mereka yang mengasihinya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Roma 7 ayat 12 berkata, "Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Sama seperti Allah itu kudus, maka hukumnya pun kudus. Sama seperti Allah Bapa itu sempurna, maka hukumnya pun sempurna. Hukum Allah bersifat kekal karena karakter Allah tidak berubah. Sebagaimana sinar matahari tidak bisa dipisahkan dari matahari. Demikian juga hukum Allah tidak bisa dipisahkan dari pemerintahannya di sorga dan juga di bumi. Apakah hukum itu menyelamatkan? Hukum itu tidak menyelamatkan. Bila tidak menyelamatkan, apa fungsinya? Rasul Paulus dan Rasul Yakobus di dalam Roma 3 ayat 20 dan Yakobus 1 ayat 23 sampai 25 berkata, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya." Hukum adalah cermin yang menunjukkan kesempurnaan karakter yang benar dan memungkinkan kita untuk membedakan kekurangan karakter kita sendiri. Renungan malam God's Amazing Grace halaman 20 paragraf 4 berkata, "Untuk melihat kesalahannya, orang berdosa harus menguji karakternya dengan standar kebenaran Allah yang agung. Itu adalah cermin yang menunjukkan kesempurnaan karakter yang benar dan memungkinkannya untuk membedakan kekurangan dirinya sendiri.
Hukum Taurat mengungkapkan dosa manusia. Hukum Taurat menyatakan bahwa kematian adalah bagian dari pelanggar. Injil Kristus sajalah yang dapat membebaskannya dari hukuman atau pencemaran dosa. Ia harus bertobat kepada Allah yang hukumnya telah dilanggar dan beriman kepada Kristus, korban penebusannya. Apakah kita membatalkan hukum Allah setelah beriman kepada Yesus Kristus? Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 31 sama sekali tidak. Sebaliknya meneguhkannya. Justru beriman kepada Yesus Kristus kita mengalami kelahiran baru. Ini bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan hati. Hukum Allah dituliskan di dalam hati kita, sehingga kita menurut hukumnya bukan karena takut, melainkan karena kasih. Karakter kita dibentuk oleh Roh Yesus Kristus yang kita terima dalam hati oleh iman dan selaras dengan prinsip hukum Allah. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, para pengikut Yesus Kristus harus menjadi seperti Dia. Inilah pengudusan menurut Alkitab dan Roh Nubuat. Pengudusan adalah proses seumur hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ketika kita hidup selaras dengan prinsip hukumnya, kita mencerminkan karakternya kepada dunia. Marilah kita izinkan kasih karunia-Nya, yaitu Roh-Nya, membentuk karakter kita pada malam hari ini dan seterusnya. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kami bahwa prinsip hukum dan pemerintahan Allah Bapa adalah kasih. Tolong kami agar dapat memiliki kasih dalam hidup dan karakter kami, dan itu hanya dapat terwujud melalui kehadiran Roh Yesus Kristus di dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter dan hidup kami disucikan menjadi serupa dengan karakternya. Dengan demikian, kami dipersiapkan untuk kerajaan kemuliaan, yaitu kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.